bisa kita lihat dari hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya, yang dimana sudah tidak layak lagi dilakukan sambung pucuk, dan ini juga sudah berhasil dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga yang dimana sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari bibit mangga saya yang dimana ini sudah tidak layak lagi untuk saya lakukan sambung pucuk. Bisa kita lihat dari tinggi bibit mangga saya di sini sudah ada yang sekitar 1 meter lebih, dan bisa kita lihat dari batang pokoknya di sini sudah besar kira-kira sebatang pensil. Jadi memang ini sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Nantinya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga kita yang sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga kita yang sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga yang sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong dari batang bibit mangga yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, di mana untuk pisau di sini kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin, di mana nantinya inilah yang akan saya gunakan sebagai sungkupan dan ikatan sambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan enteris, di mana untuk enteris yang nantinya akan kita gunakan adalah enteris yang kita ambil dari pohon indukan kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Adapun ciri-ciri enteris yang baik untuk kita gunakan adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas yang sudah menonjol seperti ini pada pucuknya ini. Dan yang terakhir adalah kita siapkan bibit mangga yang akan kita lakukan penyambungan nantinya. Baik para sahabat, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga yang sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan penyambungan. Langkah pertama kita siapkan bibit mangga yang akan kita lakukan penyambungan. Ini contoh bibit mangga yang akan saya lakukan penyambungan, dan bisa kita lihat para sahabat, ini batang pokoknya ini sudah agak besar, kira-kira kurang lebih sebesar batang pensil. Jadi memang ini sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan penyambungan. Dan dimana dari batang pokok mangga saya di sini saya sudah lakukan pemangkasan karena ini sudah terlalu tinggi. Jadi 1 minggu sebelum saya lakukan penyambungan saya sudah lakukan pemangkasan memang pada batang pokoknya di atas seperti ini. Adapun untuk teknik penyambungan nantinya yang akan saya lakukan pada bibit mangga saya di sini yaitu dengan metode sambung samping. Jadi di sini saya akan lakukan pemotongan dari batang bibit mangga saya ini. Adapun untuk jarak pemotongan yang akan saya lakukan itu agar nanti kita bisa memperoleh pohon mangga kita pendek, saya akan lakukan pemotongan itu kira-kira setinggi dari media tanamnya itu kurang lebih 20 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang pokok bibit mangga yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan penyambungan.
Sebelum kita melakukan penyambungan dari interest ini, terlebih dahulu dari daun interest ini saya akan lakukan pembuangan. Ini saya akan buang semua, karena untuk sistem penyungkupan yang akan saya lakukan pada interest mangga saya ini yaitu dengan metode sungkupan lilit. Dan adapun panjang interest yang kita gunakan nantinya untuk kita lakukan penyambungan kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Setelah interest kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Ini untuk sistem penyungkupan yang saya lakukan itu dengan sistem sungkupan lilit. Adapun nanti untuk sungkupan lilit yang kita lakukan di sini kira-kira nanti kita sisakan sekitar 2 cm, karena nantinya di sini akan kita lakukan pengirisan. Jadi saya akan lakukan sungkupan lilit di sini. Ini tinggal kita lilit saja seperti ini. Usahakan saling menutupi. Dan kemudian pada bagian ujung di sini kita agak tarik menipis dari sungkupan kita ini agar nanti dari mata tunas interest ini mudah menembus dari sungkupan lilit yang kita lakukan. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi cara sungkupan lilit yang saya lakukan pada interest saya seperti ini. Setelah interest kita sudah lakukan sungkupan lilit, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan dari batang pokok mangga kita yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu di samping batang pokok mangga kita seperti ini para sahabat. Adapun jarak pengirisan yang kita lakukan nantinya itu sekitar kurang lebih 2 cm. Ini saya akan lakukan pengirisan dari atas seperti ini. Untuk pengirisan itu kita mengenai sedikit kayunya. Lalu kita potong sedikit menyisakan kulitnya seperti ini. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan dari batang pokok mangga kita yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan interest. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu sesuai ukuran dari pengirisan batang pokok mangga kita yang akan kita lakukan penyambungan. Ini saya akan lakukan pengirisan juga kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Kemudian di bagian belakang sini kita iris sedikit seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan interest yang saya lakukan seperti ini. Kemudian kita masukkan interest pada batang mangga kita yang sudah kita lakukan pengirisan. Usahakan untuk kita masukkan interest itu harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Setelah interest kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas, usahakan saling menutupi, jangan ada celah. Kemudian nantinya di sini agar nanti apabila turun hujan tidak masuk pada sambungan kita, pada bagian atas sambungan di sini kita lakukan pengikatan silang seperti ini para sahabat. Ini saya perlihatkan contoh kita lakukan pengikatan silang, kita menutupi bagian di atasnya di sini. Karena untuk sistem sambung samping seperti ini, bagian di atas itu pasti ada celah pada saat kita lakukan pengikatan pada keliling seperti ini. Jadi untuk menutupi celah yang ada bagian di atas, kita lakukan pengikatan silang seperti ini. Usahakan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Ini contoh pengikatan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil sambung samping yang telah saya lakukan pada bibit mangga saya yang sudah tidak layak lagi untuk dilakukan sambung pucuk.
Kemudian untuk perawatan selanjutnya adalah tinggal kita menjaga dari media tanam bibit mangga kita yang sudah kita lakukan penyambungan. Usahakan jangan sampai mengalami kekeringan, karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk bibit mangga yang sudah kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Dan dari hasil sambungan kita yang sudah kita lakukan ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya yang sudah tidak layak lagi untuk dilakukan sambung pucuk. Ini saya akan perlihatkan dari contoh bibit mangga saya yang sudah saya lakukan sambung samping. Ini bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambungan saya ini sudah berhasil dengan baik. Dan ini lagi satu, bisa kita lihat dari hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit mangga saya yang dimana sudah tidak layak lagi dilakukan sambung pucuk. Dan ini juga sudah berhasil dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit mangga kita yang sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.